Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, sekalipun kita masih stay at home, kita beribadah di rumah masing-masing, marilah kita mulaikan ibadah rumah tangga saat ini. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Kita melakukan lagu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Bukan dengan kekuatanku, lagu pujian. Ku dapat jalani
Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu memohon kepadamu, kuduskan dan layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagian kitab suci yang akan melayani kita saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, kita akan membaca ayat 3 sampai ayat 11. Ucapan syukur dan doa, itu judul bacaan kita. Saya membaca di dalam nama Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah bacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekalipun kita berdiam di rumah demi amannya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang terus berkembang khususnya di daerah kita, kita percaya Tuhan terus melindungi memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita saat ini ketika kita diberikan kesempatan membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini unik. Mengapa demikian? Surat ini sering dikenal atau disebut sebagai surat sukacita, karena di dalam surat ini ada beberapa kata yang disebutkan tentang sukacita. Kenapa Paulus mengungkapkan kata sukacita? Apakah Paulus dalam situasi berbahagia pada saat itu, sehingga hatinya begitu meluap dengan sukacita, bahkan limpah syukur kepada Allah? Saudara-saudara sekalian, situasi Paulus sungguhnya ia berada dalam penjara, situasi yang sulit untuk mengungkapkan kata syukur ataupun ungkapan bahagia dan sukacita seperti itu. Karena sukacita bukan hanya sekedar
bahagia atau luapan hati yang berbahagia, tapi sesungguhnya bukan karena situasi Paulus ini menyebabkan dia bersukacita, tapi sekalipun Paulus dalam penjara, tapi ia menyadari dan meyakini bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan umat Allah. Ketika Injil pertama diberitakan sampai terus perjalanan pemberitaan Injil bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan jemaat Filipi, jemaat terus bertumbuh dan berkembang. Itu yang membuat Paulus bersukacita dan bahagia dan mengajak umat Tuhan selalu bersukacita dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun juga. Saudara-saudara sekalian, surat sukacita ini sungguh menghibur dan menguatkan kehidupan umat Tuhan dalam menghadapi tantangan ketika mereka berkarya bersama Paulus dalam memelihara Injil Kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Jemaat terus bertumbuh di dalam iman, membuat Paulus sangat berbahagia dan mengucap syukur kepada Allah, karena Allah yang memulai pemberitaan Injil, Allah terus yang menyertai sampai kedatangan Kristus. Injil terus diberitakan. Saudara-saudara sekalian, bagi kita zaman sekarang ini, Injil terus diberitakan dari sikap dan cara hidup kita. Biarlah setiap pemberitaan dan cara hidup kita menyatakan kasih karunia Yesus Kristus, membuat kita hidup dalam sukacita yang melimpah-limpah. Ucapan syukur yang diucapkan oleh Paulus karena melihat kenyataan jemaat Filipi bertumbuh secara baik dalam tantangan dan rintangan. Karena demikianlah Injil yang beritakan semakin dihambat, semakin merambat. Moto pemberitaan Injil. Injil terus menjalari kehidupan dunia ini. Setiap manusia akan menerima Injil Kerajaan Allah, entah mereka menjadi percaya atau tidak. Yang jelas Injil harus diberitakan dari cara hidup umat Tuhan. Demikianlah kita hidup di zaman sekarang ini, dalam situasi apapun juga. Situasi COVID-19 yang menjalari kehidupan umat manusia tidak membuat terhalangnya pemberitaan Injil. Kita tetap dapat bersekutu baik di rumah masing-masing maupun dalam persekutuan jemaat yang boleh dilaksanakan tiap minggu dalam pembagian kolom. Kita percaya, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah menjadi kesaksian Paulus kepada jemaat Filipi, di mana Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umat Tuhan sejak mereka menerima berita Injil sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka tetap bertahan dalam penderitaan. Paulus tetap bersukacita sekalipun ia dalam penjara. Ia menulis surat penguatan ini bagi jemaat Filipi agar jemaat terus bertumbuh dan berkembang dan menjadi saksi hidup bagi Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah yang mengerjakan karya berita Injil itu tidak berhenti ketika Paulus dipenjarakan, tapi Allah terus bekerja dengan kasih karunia-Nya, dengan kuasa Roh Kudus, bekerja dalam kehidupan umat Tuhan, sehingga Injil Kerajaan Allah terus berkembang sampai ke ujung bumi. Kita percaya Tuhan terus menyertai Injil-Nya. Firman Tuhan akan sampai menembus dan berhasil sampai pada tujuannya. Tidak akan pulang dengan kegagalan, tapi berhasil, sehingga dunia dapat menerima Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan yang diberitakan lewat kehadiran Kristus dan pengorbanannya bagi dunia ini. Itulah wujud kasih Allah yang terus diberitakan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersukacita dan juga bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan pada kita sekalian. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun situasi yang melanda kita, jangan takut, Tuhan ada serta kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan kita. Mengiringi persembahan kita, kita lakukan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sungguh baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Untuk mendoakan persembahan kita, saya undang kita semua berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah ya Allah, dan berkatilah persembahan kami agar dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita teduh dan kita berdoa. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih dalam keadaan apapun juga ya Tuhan Allah. Kami sangat bersukacita, berbahagia karena Tuhan tidak berhenti menyertai kami. Tuhan terus menyertai kami dalam langkah juang kehidupan kami, dalam menyatakan berita Injil dari cara hidup kami di dunia ini, sekalipun begitu banyak tantangan iman yang kami hadapi. Namun kami percaya ya Allah Bapa, Engkau terus menjaga melindungi kami dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam situasi kami tidak bebas bergerak saat ini karena perkembangan COVID-19 yang masih nampak menjalari dunia ini. Namun kami percaya kepada-Mu dan kami tidak menjadi takut dan cemas dan khawatir, tapi kami tetap bersukacita karena Tuhan ada serta kami, memelihara, menjaga dan melindungi kami. Biarlah ya Tuhan Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih terpapar dengan COVID-19, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan Engkau menjaga, memberikan kepulihan yang sejati. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Denny Mewoh
di mana ia sempat terpapar dan dalam proses perawatan di Rumah Sakit Mandani. Dalam proses pemulihan saat ini ya Tuhan, kondisinya semakin hari semakin membaik. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan anak-Mu ini. Tuhan memelihara dan melindungi keluarga, sekalipun harus terpisah karena perawatan ini. Tuhan memberkati, meneguhkan iman percaya mereka, agar mereka terus berpengharapan pada Tuhan, sehingga tiba waktunya Bapak Denny Mewo dinyatakan pulih dan boleh pulang dengan sukacita. Kami percaya dengan imun tubuh yang baik dan iman yang teguh dia menghadapi pergumulan ini. Kami percaya tidak mengurangi sukacita dalam kehidupan hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allah, juga kami berdoa bagi umat-Mu yang lain, bahkan saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada, yang juga bergumul menghadapi COVID-19, mereka yang terpapar. Tuhan kuatkan dan teguhkan imun dan iman mereka, agar menjadi satu kekuatan yang teguh menghadapi COVID-19 ini. Janganlah rasa takut menjalari kehidupan mereka, pun kami sekalian, agar kami tetap kuat dan sehat selalu menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, juga anak-anak. Juga kami berdoa bagi orang-orang tua yang lansia, yang rentan terserang karena imun tubuh mereka yang lemah. Kami percaya Tuhan iman mereka diteguhkan, sehingga mereka tidak rapuh menjalani kehidupan pada masa tua. Mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka semua ya Tuhan. Jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 18, hamba-hamba Tuhan, para pinatua dan diaken, pengurus BIPRA, dan semua yang berperan dalam melayani umat-Mu. Berkati semua agar dengan kesetiaan terus mendampingi dan melayani umat-Mu. Sebagai pendeta, kami terbatas ya Tuhan untuk mengunjungi umat-Mu, namun Engkau Tuhan yang tidak terbatas terus ada bersama umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi Bapak Max Kando yang dalam proses pemulihan di rumah karena sakit asam lambung emah yang dideritanya. Kami percaya Tuhan, apapun kondisinya saat ini, Tuhan yang menjamah organ tubuhnya sehingga ia boleh pulih lagi dari sakitnya dan boleh beraktivitas, mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Berkati dalam setiap rencana kehidupannya ya Tuhan. Begitu pula kami terus berdoa bagi anak Gabriel pasca operasi di Manado yang dijalaninya dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan kesembuhan yang sejati Engkau akan hadirkan bagi anak kekasih kami ini. Kuatkan keluarga dalam menghadapi pergumulan beban hidup ini. Biarlah mereka terus bersukacita dalam segala hal dan selalu mengucap syukur hanya kepada Allah pemelihara kehidupan ini. Umat-Mu yang mungkin ada yang saat ini sakit di rumah mereka masing-masing yang kami tidak mengetahui, dan biarlah dengan telinga yang masih boleh mendengar, mereka boleh merenungkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka beribadah dalam kondisi mereka masing-masing. Berkati semua umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati ekonomi, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti, sehingga mereka tidak berdaya menghadapi. Karena kami percaya Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat akan merahmati kehidupan setiap umat-Mu, agar mereka tidak kekurangan apapun dalam kehidupan mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mereka tidak khawatir karena Tuhan terus mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Mereka masih boleh bekerja, Tuhan lindungi. Setiap mereka harus bekerja di luar rumah, Tuhan menjaga, melindungi. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, khususnya kami yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu ini Tuhan.
Kuatkan pemerintah kami agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Juga TNI Polri dan petugas kesehatan, Tuhan berkati mereka yang berada di garis terdepan menghadapi COVID-19 ini. Biarlah mereka selamat ya Tuhan, dipulihkan dari peradangan COVID ini, sehingga mereka selamat dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami terus melanjutkan kehidupan kami dalam pekan berjalan ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, terus memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami, baik makanan, pakaian, apapun keperluan kami setiap hari, setiap waktu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami percaya karena kuasa-Mu, oleh karena nama-Mu, kami boleh menengking kuasa-kuasa kegelapan yang mengintai kehidupan umat-Mu, sehingga kami percaya hanya dalam nama Yesus kami mengalami keselamatan yang sejati. Jadikanlah kami alat-alat pewarta Injil kerajaan-Mu dari sikap dan cara tutur kata kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, kami sadar dalam hidup ini kami berdosa. Jangan oleh dosa itu menghalangi rahmat Tuhan yang masih boleh kami nikmati setiap hari. Tuhan melawat kami, mengampuni kami, perbaharui kehidupan kami dengan Roh-Mu yang teguh. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami terbatas menyampaikan doa kami. Dalam keterbatasan ini kami berserah diri. Biarlah Tuhan mau mendengar dan menyempurnakan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri persekutuan kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan melakukan pujian ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera serta lakukanlah firman-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah rumah tangga telah selesai. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita senantiasa. Amin.